Kalian sudah pada tahu tidak tentang fraud? Nah, pasti kebanyakan dari kita belum pada tahu kan apa itu fraud? Fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Contohnya, penipuan pajak. Nah, maka dari itu, kami kelompok 9, Novia Saputri, Ajeng Ulum Putri, Abdi Toha Azani, Muhammad Nazil Adani akan mempresentasikan tentang fraud. 1. Pengertian fraud. Fraud sangat luas dilihat dari beberapa kategori kecurangan. Menurut Badan Pengawas Keuangan 2008 secara umum, unsur-unsur dari kecurangan adalah harus terdapat salah pernyataan dari satu masa lampau atau sekarang. Fakta bersifat material. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan dengan maksud untuk menyebab suatu pihak beraksi. Menurut Holmes dalam Nurhayanto 2011, tindak kecurangan fraud adalah suatu salah saji dari suatu fakta bersifat material yang diketahui tidak benar atau disajikan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran dengan maksud menipu terhadap pihak lain dan mengakibatkan pihak lain tersebut dirugikan. Yang kedua, macam-macam fraud. Macam-macam fraud terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, asset misappropriation. Jenis ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Yang kedua, fraudulent statement. Meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan. Yang ketiga, corruption. Tindakan ini masih banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah, masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Yang ketiga, penyebab terjadinya fraud. Menurut Robert Kochlar dalam makalahnya dinyatakan bahwa lingkungan profil fraud mencakup beberapa hal, yaitu motivasi, kesempatan, tujuan atau objek fraud. Metode fraud adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kecurangan, sedangkan konsekuensi fraud adalah dampak kecurangan yang terjadi pada organisasi tersebut. Yang keempat, kondisi fraud. Menurut Steve Albert, terdiri dari 3 kondisi. Yang pertama, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Tekanan adalah motivasi individu untuk melakukan penipuan atas nama mereka sendiri. Yang kedua, peluang atau kesempatan untuk melakukan fraud. Yang ketiga adalah dalil untuk membenarkan tindakan fraud. Pelaku penipuan memerlukan rasional agar tindakan mereka dapat diterima. Yang kelima, bentuk-bentuk fraud. Bentuk fraud menurut para ahli Johnston 2014 terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, salah saji timbul dari penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset terjadi ketika pelaku pencuri atau penyalahgunakan suatu aset organisasi. Penyelewengan aset adalah skema penipuan yang dominan dilakukan terhadap usaha kecil dan para pelaku biasanya karyawan. Penyalahgunaan aset biasanya terjadi ketika karyawan A. mendapatkan akses uang tunai dan memanipulasi akun untuk menutupi kecurangan kas. B. memanipulasi pengeluaran kas melalui perusahaan palsu. C. mencuri persediaan atau aset lainnya. Jenis yang kedua adalah salah saji transaksi penipuan pelaporan keuangan. Manipulasi secara sengaja terhadap laporan hasil keuangan dengan mengutarakan kondisi ekonomi organisasi yang salah pada pelaporan keuangan. 3 cara umum kondisi penipuan keuangan terhadap terjadinya A. manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi. B. keliruan atau kelalaian dari peristiwa. C.